Kalau yang di Fakultas Bisnis, saya juga kurang tahu bagaimana sistemnya mereka. Tapi kalau misalnya kita menilik dari definisi ya, sebagaimana yang saya pelajari, sebenarnya bisnis itu sudah masuk di dalam suatu disiplin ilmu sendiri. Sedangkan kewirausahaan itu bisa dikatakan sebagai sebuah pecahannya, karena Joseph Schumpeter, saya lupa tahun berapa, dalam salah satu tulisan ilmiahnya mengatakan bahwa ini adalah sebuah istilah baru yang digunakan, yang marak untuk apa ya, istilahnya orang ini memiliki kemauan untuk meresikokan sesuatu. Kemauan untuk meresikokan sesuatu, entah itu waktu, tenaga, uang, teman, sosial, dan lain sebagainya, untuk sesuatu yang lebih besar lagi, untuk sesuatu yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Which is itu belum didapatkan ke yang lainnya. Lalu kemudian saya sempat diskusi dengan beberapa rekan-rekan. Saya juga sempat tanyakan itu, sebenarnya bedanya apa sih? Beberapa rekan-rekan ada yang menjawab bahwa bisnis lebih fokus kepada mengelola established company atau established enterprise. Perusahaan yang sudah jalan, kita kelola itu. Sedangkan wirausaha, kita membuat sesuatu yang baru. Paparan soft skill dari Bapak yang tentang mahasiswa itu kita rasa sama ya harusnya kepada teman-teman di luar untuk bagian soft skill pengembangan diri untuk kewirausahaan. Nah sekarang nih Pak, mungkin sebelum kita menutup, pesan untuk mereka yang di luar sana dulu sebelum pesan ke internal. Kalau untuk yang eksternal sama internal, gini dulu. Untuk yang eksternal perlu disampaikan juga bahwa di Fakultas Kewirausahaan, buat mereka yang mau join ke kita ya, terutama untuk orang tua atau untuk calon mahasiswa kami, di Fakultas Kewirausahaan ini kita punya sarana dan prasarana, entah itu dari WM, entah itu dari fakultas. Kita punya Upersmart, itu untuk apa, sarana jual belinya kayak marketplace-nya kami. Lalu kemudian kita punya Upers IOA, Integrated Office Automation, itu untuk nulis laporan project business dengan sistem. Lalu kemudian kita juga punya Uper Station, ya ini yang sekarang kita lagi ada di sini. Ini sarana untuk pengembangan podcastnya kami untuk keluar. Kita ada Upers Gallery di ujung, itu untuk sarana ruang pamernya mahasiswa, produk-produknya mereka. Dan Uper Space. Uper Space ini working space-nya kami. Nah di situ bisa digunakan oleh kegiatan mahasiswa apapun. Itu fasilitas untuk mereka ya. Nah, untuk pesan dan kesannya dulu. Pesan untuk eksternal sama internal ini mungkin saya gabung aja ya. Ada dua hal yang mesti teman-teman tahu, baik teman-teman mahasiswa maupun teman-teman luar ya. Bahwa di dalam bisnis itu 99% itu action, 1% itu ide. Kenapa demikian? Kamu boleh ngomong idemu, ide bisnismu, ide project bisnismu tanpa takut di copy paste. Karena saya melihat banyak mahasiswa yang masih takut untuk aku nggak mau ngomong ini ide bisnisku, nanti aku di copy sama yang lain gitu. Sudahlah, kalian ngomong ke 1000 orang, ke 100 temanmu, idemu. Mungkin cuma satu yang niru itu. Karena untuk merealisasikan ide itu butuh keberanian, butuh courage. Makanya tadi di stage 3 kan aku ngomong bahwa mereka butuh keberanian untuk itu. Gak usah takut kalau misalnya kita mau cerita tentang idenya kita. Karena apa? Karena ketika kita cerita dengan banyak orang, idenya kita itu akan dikasih masukan oleh orang-orang ini. Dan masukan itu akan berguna untuk implementasinya kita nanti. 99%-nya adalah action tadi untuk merealisasikan idemu tadi. Jadi nggak usah khawatir kalau mau cerita ke orang lain. Ceritalah sebanyak mungkin, mintalah masukan sebanyak mungkin. Terutama orang-orang yang agak sedikit rewel, karena mereka pasti akan ngasih banyak masukan ke dalam proyeknya kita. Gitu. Benar. Pesan yang pertama itu. Pesan yang kedua itu, kalau kita di dalam suatu usaha, nggak mungkin 100% semuanya kita isi dengan orang-orang yang pinter. Ada orang-orang yang kurang pinter, atau aku bisa bilang orangnya itu bebal. Orang yang bebel ini akan tetap ada di perusahaan. Sebesar apapun, sebanyak apapun usahamu, punya SDM, pasti ada orang yang bebel. Ada orang yang pinter. Nggak apa-apa punya mereka. Orang yang pinter,
Cukup kalian kasih ngomong, kalian ajak bicara, kita punya masalah ini, bagaimana solusinya? Kenapa kok kita harus berubah? Sebutkan alasannya kenapa kita harus berubah. Sebutkan problemmu apa. Karena mereka pintar, mereka akan cari solusinya untuk menyelesaikan masalahmu. Itu orang yang pintar di dalam perusahaan. Tapi orang yang bebel akan selamanya akan jadi bebel. Nggak perlu cerita panjang kali lebar tentang masalahmu apa, berkeluh kesah, alasannya kamu harus ngelakuin ini. Nggak perlu dijelasin karena mereka nggak akan tahu. Atau mereka nggak mau tahu. Orang yang bebel cukup instruksikan aja, tolong you kerjain ini, beresin ini, selesai nggak pakai koma, maksimal sekian. Nggak usah dijelasin alasannya kenapa, karena mereka bebel. Biarin aja mereka kayak gitu. Nah, ini ada 2 tips untuk teman-teman yang punya usaha mahasiswa maupun yang eksternal. 2 hal ini yang mesti kalian pegang. Dan untuk yang teman-teman SMA, gak usah berkecil hati atau gak usah minder. Kalau misalnya kalian masih terlalu muda untuk memulai suatu usaha, ada seorang pengusaha di online game yang namanya Kim Jong Yun. Itu luar biasa, orang Korea, dan dia seorang miliarder di usianya yang belum sampai 20 dari online game. Entah itu dapat warisan dari orang tuanya dan lain sebagainya, whatever it is, biarin aja. You jadi wirausaha harus punya kuping yang tebal. Orang nyinyir, biarin aja. Oh, itu kamu dapat dari warisan orang tuamu, masa bodoh? Ya, beruntungmu toh. Iya, beruntung. Beruntungnya dia, ya sudah. Kita nggak bisa minta untuk lahir dari keluarga mana toh. Iya, benar. Ya udah, itu yang harus dipegang. Orang yang kurang beruntung itu kerjaannya ngitungin berkatnya orang lain. Ya, itu aja mungkin pesannya. Terima kasih kepada Pak Aldo dan teman-teman. Semoga seluruh pesan dan kesan dan seluruh rangkaian acara ini bisa dicerna oleh teman-teman, dan kita tahu bahwa kita semua di sini tidak ada yang sempurna ya. Seperti yang Pak Aldo katakan, bahwa ada keberuntungan yang disyukuri dan ada juga orang iri dengan keberuntungan kita. Intinya masing-masing kita tetap bersyukur. Dan khusus untuk kita yang ingin berwirausaha, harus berani 99% aksi. Jangan mental ya kali Pak. Mental itu jangan cepat jatuh karena seluruh cibiran dan lain-lain itu menjadi makanan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Dos. Mungkin bisa ketemu di edisi selanjutnya. Thank you. Terima kasih Pak.